Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini tanggal 21 Juni 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dari pergerakan XAU USD ya untuk hari Senin kemarin bergerak hanya berkisaran ya sampai penutupan pun tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Tapi kalau kita lihat dari posisi terakhir ya, dari posisi ini ada bullish engulfing di time frame daily, memang terjadi kekuatan bullish ya sampai saat ini, dan posisi saat ini tertahan di atas 23,6% ya untuk Fibonacci retracement, yaitu di harga 1836,50, dan candle terakhir membentuk doji ya, long legs doji, di mana harga hanya bergerak terbatas, pembukaan dan penutupan hampir berada di tengah-tengah. Dan posisi seperti ini kalau saya lihat kemungkinan besar hari ini akan mencoba untuk break di atas 1846,17, artinya ada dorongan kekuatan pada buyer karena sampai saat ini harga masih berada di atas 50% dari posisi Anda perhatikan ya, dari posisi dua candle hijau ini ya. Nih 1, 2, kalau kita ukur dengan menggunakan Fibonacci retracement ya, dari posisi bawah ini, perhatikan ini saya maksud kenapa posisinya masih kuat kecenderungannya naik. Kalau kita ukur seperti ini ya. Nah, area 50% Anda bisa lihat di sini. Ini ada area 50% yaitu 1831,43 nih, area sini. Dan bergerak masih di atas ini dari pembentukan bullish engulfing. Apakah hari ini dia bakalan break di atas 1845 di atas ini 1846,17? Kemungkinan besar bisa terjadi, akan menguji level tertingginya yaitu di area 1857,87. Nanti kita lihat ya dari pergerakan time frame kecil ya, untuk pergerakan dari XAU USD ini seperti apa. Oke, kita sekarang coba lihat di time frame H4 ya, untuk apa yang bisa kita dapatkan di time frame H4. Di time frame H4 kalau kita perkecil seperti ini ya, sesuai yang tetap yang saya sampaikan kemarin, di sini membentuk pola chart pattern ya, broadening, dan hanya bergerak saat ini di area tengah-tengah di kisaran di sini ya, masih belum ada perubahan yang signifikan, di mana saat ini bergerak di 1838,39. Kurang lebih 15 menit lagi akan terjadi penutupan, dan kemungkinan besar juga harga akan ditutup di wilayah ini. Tidak ada perubahan ya, masih sama. Nih kalau dari kita lihat dari pergerakan time frame 4 jam sampai dengan jam sekarang ya, pagi ini range pergerakannya hanya berkisaran 1834,79 ya, 78 sampai dengan 1846,17, masih bergerak di area sini ya. Setelah kemarin terjadi breakout structure ya di hari Jumat ya, dan tidak ada perubahan, masih bergerak di wilayah ini, di mana buyer dan seller sama-sama kuat dan membentuk area sideways atau pergerakan membentuk area base ya, atau sideways, dan bergerak secara konsolidasi. Oke, kita akan melanjutkan langsung aja di time frame 1 jam ya, untuk strategi apa yang bisa kita ambil dari kondisi market yang seperti ini. Jadi yang pertama sebelum saya bahas mengenai strateginya, saya akan memberikan informasi mengenai news ya, nanti malam yang akan rilis ya. Kita langsung lihat aja di sini. Yang garis merah itu artinya adalah high impact, di mana nanti malam tanggal 21 Juni 2022 pukul 9 ya, untuk exciting home sales, di mana previousnya adalah 5,61%, forecastnya adalah 5,4%. Artinya ada penurunan ya, forecast artinya ada penurunan data yang terkumpul
Ini jika nanti aktualnya sesuai dengan forecast, maka akan ada pelemahan pada indeks dolar dan terjadi kenaikan untuk XAUUSD. Exciting home sales itu adalah data penjualan rumah ya, itu. Jadi exciting ya, jadi minat masyarakat sana mengenai pembelian rumah ya. Exciting home sales seperti apa, meningkat atau menurun, seperti itu. Tapi kalau kita lihat ya, dari posisi kemarin suku bunga naik 75 basis point pasti berpengaruh kepada exciting home sales. Artinya banyak orang yang membeli rumah dengan secara kredit ya, dengan kondisi bunga yang cukup tinggi. Menurut kalian, seperti kita aja kalau kita mau beli rumah tapi suku bunga di Indonesia cukup tinggi, apa yang terjadi? Pasti terjadi penurunan pembelian rumah tersebut. Kan seperti itu. Jadi menurut saya aktualnya nantinya yang akan keluar, ini gambaran saya ya, karena dari dampak dari suku bunga yang dikeluarkan The Fed kemarin 75 basis point itu akan berpengaruh kepada hasil exciting home sales. Kemungkinan besar aktualnya sesuai dengan forecast atau bisa lebih di bawahnya lagi. Menurut saya seperti itu dengan dampak yang terjadi. Tapi semuanya bisa aja berubah ya, karena kita tidak tahu aktualnya berapa. Nanti kita lihat aja pukul 9 ya, jam 21.00. Cuman itu gambaran saya, efeknya yang terjadi ketika terjadi yang namanya kenaikan suku bunga. Itu yang akan mempengaruhi juga dari minat masyarakat mengenai pembelian rumah. Oke. Ini nanti kita lihat hasilnya ya, semoga sesuai. Dan secara teknikal pun nanti kita lihat ada batasan area-area yang harus kita pastikan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Itu tadi beritanya, informasi yang bisa saya sampaikan pukul 9.00 ya nanti malam. Dan selanjutnya pergerakan yang saya lihat di sini memang masih bergerak di kisaran. Anda bisa lihat sendiri di time frame 1 jam ya. Dari 1834.78 sampai dengan 1846.17. Artinya hari ini ya, jika harga bergerak di atas 1846.17 area sini ya, kemungkinan besar dorongan untuk terjadi kenaikan cukup besar ya, kalau saya lihatnya ya, tanpa ada perubahan atau informasi yang didapat ya nantinya, itu kemungkinan besar akan terjadi kenaikan berkelanjutan ya. Asalkan dia bisa breakout, yang pertama adalah di atas 1853 sampai dengan 1857. Ini adalah tantangan terdekatnya dari XAUUSD jika terjadi kenaikan. Maka dari sini kalau dia sudah breakout wilayah 1846 dengan terjadinya posisi ada resisten terdekat seperti ini, saran saya likuidasinya adalah terdekat aja, contoh 1853. Setelah Anda mengetahui ada bullish impulsif ya, contohnya bergerak di atas ini dan close di atas 1846, baru Anda bisa buy, pasang stop loss di bawahnya dengan target terdekat. Take profitnya dari yang pertama 1853.02 sampai dengan 1857.87. Ini yang pertama ya, karena masih ada potensi juga ketika dia break di atas 1846 di wilayah ini, masih ada potensi bisa terjadi penurunan. Setelah nantinya di wilayah ini Anda harus memantau yang namanya pembentukan pattern. Kenapa pembentukan pattern? Karena itu adalah wilayah-wilayah area penting ya, yang nanti akan memberikan informasi dari pattern tersebut. Karena kita tradingnya menggunakan price action ya, harga langsung yang kita lihat. Jadi pembentukan harga atau pembentukan pattern yang terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern di wilayah ini. Kalau nantinya ada penolakan atau reversal di area sini ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru sell dan pasang stop loss di atasnya dengan target terdekat adalah penurunan yaitu 1846 sampai dengan wilayah support area 1834 nih ya. Kemudian jika yang kedua ya, jika nantinya harga ternyata bergeraknya lebih kuat dan break di bawah 1834, pantau wilayah 1829.50 area sini, karena ini adalah area yang cukup
krusial ya, dalam arti sangat penting di area ini. Ini tahapan pertama, karena kalau dia break di bawah 1829, dia akan mendekati area order block yang sudah kita gambarkan dan imbalance. Kemungkinan kalau mendekati area sini ada sinyal pembalikan ya, baik pattern terbentuk single pattern, double pattern atau triple pattern, baru buy di wilayah ini. Jadi ada dua tahap, bisa buy di sini, bisa di sini, asalkan ada pembentukan pattern yang terjadi dan pasang stop loss di bawahnya. Oke, sampai nanti kita lihat rilis berita pukul 21.00. Dan kita juga bisa ukur ya, kemungkinan besar di sesi Asia ataupun di Eropa ada perkirakan di kisaran 10 sampai dengan 15 dolar. Itu nanti akan mencoba istilahnya nanti masuk di market Asia, apakah indeks dolar itu masih menguat atau sudah melemah dengan obligasi ya. Nanti kita lihat di reviewnya ya, di review sore insya Allah nanti kita lihat pergerakannya seperti apa. Yang pasti di sini saya gambarkan dulu, tetap saya buatkan beberapa skenario ya, dari penutupan saat ini nih, mendekati penutupan ya di 1838. Ya, kemungkinan besar kalau dia bergerak ya nih, break area trend line ini ya, dan mendekati 1846, ini terjadi breakout ya, sesuai yang saya informasikan tadi. Area ini sangat penting sekali Anda perhatikan 1853 ini ya. Jika nanti di sini ini saya berkata jika terjadi penolakan wilayah ini ya, maka dia akan bergerak turun ya. Ini ya, saya bilang ini terjadi penolakan, maka dia akan bergerak turun masuk lagi ke wilayah ini ya, menguji area support 1834 dulu ya, perhatikan, baru dia bergerak seperti ini, baru dia turun. Nah, di sini wilayah 1829 ini akan menjadi penentunya ya. Bisa juga dari sini ya sampai sini, baru dia balik lagi menuju ke area 1834. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini skenario pertama ya, kalau kita ukur dari tertingginya ya, ini kita buat ya sebelum harga bergerak. Kita ukur seperti ini kurang lebih. Nah, mencapai area 30 dolar yaitu di area imbalance di sini 1823 ya. Di kisaran ini sangat bisa terjadi ya di wilayah ini. Kita bisa membentuk, kita bisa melakukan posisi buy ya setelah ada pembentukan pattern yang terjadi. Intinya di situ, ingat ya, pembentukan pattern. Kalau pattern belum terbentuk gimana ya, jangan ambil posisi dulu. Kemungkinan besar bisa pergerakannya masih bisa turun, tapi kalau kita ukur dari range pergerakan hariannya sudah mencapai di area order block ataupun imbalance setelah dia membentuk high-nya. Ingat ya, high-nya yaitu di 1853. Jelas ya sampai sini yang saya sampaikan. Ini skenario pertama ya. Skenario kedua kita akan gambarkan lagi ya, supaya mempermudah teman-teman. Yang kedua adalah kalau memang pergerakannya kuat banget naik ya, dia breakout area 1846 ya di sini. Kemudian dia akan retest koreksi sampai sini, baru dia bergerak naik. Nah, break di atas 1857. Nih perhatikan, break di atas ini ya. Nih. Ya, kemungkinan besar pasti akan terjadi kenaikan sampai dengan kurang lebih di area sini. Nah, ini. Ya, di area 38,2% yaitu 1867,68. Ini targetnya. Targetnya di sini. Saya ganti warna putih. Oke, ya. Seperti ini ya. Ini skenario kedua. Kalau kita ukur pun dengan menggunakan garis pengukur ya, anggapannya dari sini posisinya sudah terjadi kenaikan ya. Kita ukur kurang lebih 28 dolar masih masuk akal dalam kisaran harian. Nantinya kita lihat juga di sesi Asia Eropa ya. Kalau dia memang sudah bergerak di wilayah ini, hati-hati. Jika nanti indeks dolar sangat kuat di sesi Amerika, maka dia akan kecenderungannya melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau di sini sesuai dengan yang kita predik ya, ternyata di sesi di sesi Amerika terjadi pelemahan pada indeks dolar ataupun obligasi ya, di area sini di range kisaran 10 sampai dengan 15 dolar wilayah ini, perhatikan ya 1853, maka akan kemungkinan besar akan terjadi penurunan. Ya, sampai yang sudah kita bahas tadi mendekati area imbalance dan order block. Oke, ini skenario kedua. Skenario ketiga adalah
Ya, ini yang terakhir skenario ketiga. Jika memang pergerakan dari sesi Asia sampai dengan Eropa terjadi penguatan indeks dolar ataupun obligasi, maka XAUUSD akan terjadi penurunan. Nih. Pengujian pertama adalah level 1834. Ini akan menguji ya, karena ini level yang berkali-kali terjadi penolakan sampai dengan sebelumnya juga sama, sebelum dia di breakout oleh impulsif bullish ini ya. Ini contohnya ya. Jadi kalau dia di breakout oleh impulsif bearish mendekati wilayah 1829 seperti ini ya, biasanya akan terjadi yang namanya retest, kemudian dia berlanjut turun. Area inilah yang kita tunggu untuk menjadikan titik entry, karena gambaran saya harga hanya berhenti di area order block. Gambaran saya seperti itu ya. Tapi tetap ketika nanti kita area sini ya, kurang lebih di sini menjadikan titik balik pergerakan XAUUSD menjadi naik ya, maka di sini perhatikan tetap adalah pattern yang terbentuk. Jangan pasang buy limit ya. Tapi tunggu aja ya teman-teman yang bertransaksi, jika harga bergerak di wilayah ini ada bullish engulfing atau bullish pin bar ataupun sebangsa doji ya, baik long legs doji, baik doji ya, di area sini baru bisa buy, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Jika ada susunan candle warna merah 3, boleh buy di wilayah itu dan pasang stop loss di bawahnya. Karena kemungkinan besar dari posisi ini dia akan bergerak naik ya, seperti ini, dan dia akan terjadi koreksi sedikit dan dia akan bump. Bisa juga sampai dengan area tertingginya balik lagi ke sana, yaitu 1857.87. Ini menjadikan strategi kita ya. Ini saya ganti warna merah. Ada 3 strategi ya. Karena kalau kita ukur dari posisi penutupan ini ya, di skenario ketiga di kisaran seperti ini ya, kalau kita ukur di sini sudah $19 ya, sangat make sense sekali terhenti di area sini, juga bisa nantinya atau membentuk area base sebelum dia akan bergerak naik. Kalau kita ukur juga dari terendahnya di sini ya, kurang lebihnya ini kita ukur, kita naikkan ya di wilayah ini 1853 sampai dengan 57 dia akan bergerak membentuk high-nya di wilayah ini. Intinya di situ ya. Jadi ini tahapan, ada area penting, mana dulu yang akan di breakout itu akan berlanjut, mana dulu yang akan terjadi penolakan itu akan kembali ya. Itulah potensi jika mendekati area-area penting yang teman-teman harus wajib pantau. Jadi transaksi Anda tidak barbar ya. Tidak barbar artinya apa? Anda ambil entry posisi tidak di wilayah area-area yang sangat penting atau krusial untuk kita bisa dijadikan titik entry. Intinya di situ. Jadi tetap terarah, tetap terkonsep dan memiliki planning selanjutnya seperti apa. Oke, mungkin mapping ini yang bisa saya sampaikan ya untuk hari Selasa ini tanggal 21 Juni. Besar harapan saya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan ya atau profit secara konsisten dengan adanya skenario atau planning yang kita buat ini di Zona Forex. Oke, saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah support ya channel ini, membagikan channel ini ke teman-teman kalian semua. Harapan saya juga mereka semua bisa mendapatkan keuntungan dan bisa minimal mendapatkan informasi ya atau perbandingan buat teman-teman membuat mapping ya di situ. Itu harapan saya dan bisa bermanfaat. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.